Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada video yang saya buat beberapa jam yang lalu ya, tentang masalah ajakan diskusi yang dianjurkan oleh beberapa viewers atau netizen untuk berdiskusi dengan Pak Gembul. Kemudian ada dari beberapa netizen atau beberapa jamaah dari Pak Gembul yang berkomentar ketika saya mengatakan bahwasanya Pak Gembul ketika diajak diskusi itu susah-susah gampang. Susahnya karena memang bertarif, gampangnya memang saya lihat ada beberapa dari podcastnya atau diskusi di media sosial ya dengan beberapa orang ya. Kemudian ketika saya bilang Pak Gembul ini bertarif, ada dari beberapa jamaah dari Pak Gembul itu dengan narasi ini kurang setuju, karena menurut sepengetahuan mereka Pak Gembul itu tidak bertarif. Ketika diajak debat atau diskusi dengan siapapun itu langsung mensanggupi, kemudian ketemuan, kemudian atau membuat jadwal, kemudian mereka diskusi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memang ada sebagian orang-orang yang tidak tahu informasi ini atau memang enggan untuk mencari informasi, sehingga kemudian menjustifikasi kamu salah, kamu dusta, kamu fitnah ini dan itu. Kemudian kalau kita lihat akun yang mengatakan bahwasanya Pak Gembul itu bertarif itu merupakan satu fitnahan, begitu gampangnya ya, yaitu akun Ustar dia mengatakan begini, teman lu siapa, sebut namanya, ada bukti enggak guru Gembul minta tarif? Kalau cuma ngomong tanpa bukti itu fitnah. Coba lu buktikan omongan lu, begitu. Ini entah ini anak kecil atau orang dewasa, saya kurang paham. Tapi dari arahnya ini mungkin ya kurang dewasa, begitu bahasanya ya. Kemudian ada dari netizen yang membalas, kalau misal ada buktinya gimana bang, begitu. Kemudian dia jawab lagi, jangan berandai-andai, begitu ya. Dia mungkin ini temannya ya sama begitu. Kemudian kita lihat ya, saya buktikan bahwasanya Pak Gembul ini itu kalau diajak diskusi itu dia minta tarif ya. Saya ini dapat dari teman saya, tapi nggak usah saya sebutkan namanya ya. Itu di sini teman-teman bisa dilihat di sini ya. Saya tampilkan itu, ada guru Gembul, ada nomor teleponnya, ada Gmailnya, ada alamatnya di mana dia tempatnya. Bertempat. Kemudian di sini ada kolaborator terbaik disebutkan, ditampilkan kemudian ya. Kemudian layanan, nah ada layanan ya, talkshow 5 juta, seminar 5 juta, podcast 5 juta, endorse training dan lain-lain itu tidak disebutkan. Jadi memang ada tarif. Dan ketika teman saya mengajakkan dia untuk berdiskusi atau semacam ya kayak di YouTube, kemudian tampil berdua podcast gitu di YouTube, tapi tidak melalui offline ya, tapi online begitu. Dia mengajukan dari timnya itu kan nomor timnya kayaknya itu yang di sini yang tertera itu. Dia mengajukan untuk 5 juta. Jadi per kali acara atau seminar atau podcast atau apalah yang ada Pak Gembulnya itu dia minta 5 juta. Ini bukan fitnah ya, tapi memang benar adanya. Teman-teman bisa dicek ini, entah dapatnya dari mana, teman saya kurang paham. Tapi itu resmi dari Pak Gembul ya. Itu nomor timnya, nanti nomor timnya saya taruh di sini. Teman-teman bisa menghubungi sendiri nanti ya. Memang itu bertarif. Tapi begini pertanyaan, apakah bertarif itu salah? Ya tidak salah. Namanya orang itu ketika dia misalnya mau mentarifkan dirinya itu gak salah, karena tidak ada memang aturan bahwasanya itu salah. Itu terserah orangnya pribadi atau terserah orangnya masing-masing. Cuman ketika bertarif seperti itu Pak Gembul ketika diajak diskusi berarti kan tidak gampang gitu. Jadi teman-teman kalau lihat video itu jangan sebar kemudian berkomentar, lihat semua utuh kemudian baru komentar, biar nyambung. Dan kalau berkomentar itu yang nyambung. Kalau saya misalnya materi videonya apa, maka komentar itu jangan sampai yang tidak nyambung itu, karena itu menunjukkan ketidakdewasaan gitu. Jadi kalau misalnya materinya tentang masalah iddah misalnya, ya kita menanggapi tentang seputar iddah, jangan seputar misalnya sholat, itu kan nggak nyambung begitu. Kalau misalnya memang diterangkan sholat, maka tunggu ketika dia buat materi atau buat video lagi tentang masalah sholat baru begitu. Kalau begitu kan nggak nyambung. Jadi apa ya,
menunjukkan satu ketidakdewasaan menurut saya. Atau bahasanya itu labil. Jadi intinya Pak Gembul memang ketika diajak diskusi itu memang bertarif 5 juta begitu. Kalau 5 juta seperti yang saya sampaikan, saya tidak punya uang kalau 5 juta. Dan menurut saya tidak perlu juga mengajak Pak Gembul ini sampai diskusi dengan seperti itu dengan pakai dana 5 juta. Kenapa? Karena ya ilmu yang didapat itu bukan motolaah kemudian ngaji berapa bertahun-tahun, ya tidak. Dia cuma baca di Google, referensinya di Google itu banyakannya. Kemudian ngomong dia kayak ceplas-ceplos begitu bahasanya ya. Dia tidak mikir mau salah mau benar, yang penting punya tendensinya entah dia benar atau salah, yang penting saya ngomong seakan-akan muas. Ini adalah satu pemikiran yang baru begitu. Sehingga ini dapat perhatian dari orang-orang begitu. Kan kalau kita lihat memang Pak Gembul itu ketika dia berpikir melontarkan wacana pikirannya, gagasannya di channel YouTube-nya, dia kan seakan-akan membuat apa ya istilahnya tuh gagasan yang berbeda atau membuat jalan berbeda dari orang-orang yang ada, sehingga ini mendapat perhatian dari orang-orang gitu. Saya bahasakan dia memframing dirinya agar dia itu lebih tampil di depan begitu. Kalau hal itu dengan bahasa begini, dengan kapasitas keilmuannya itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dengan kapasitas keilmuannya, apa ya, itu kurang baik begitu kalau bahasa saya. Contoh begini yang begitu. Teman-teman yang punya kapasitas ilmu misalnya baca kitab atau ilmu-ilmu umum yang lainnya, memframing dirinya bahwa dia orang hebat. Memang dia hebat misalnya, itu nggak apa-apa. Itu yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau misalnya dia memang tidak kapasitas itu, maka apa ya? Ya kurang bagus begitu. Kan Pak Gembul kayak saya lihat itu yang politik dikomentari, yang agama dikomentari, ini dikomentari semua begitu. Padahal dia bukan kalau agama saya bisa bicara, dia bukan ahli agama. Kalau politik saya nggak tahu dia ahli politik atau tidak. Kalau agama yang jelas Pak Gembul itu bukan ahli agama. Kemudian juga ada pertanyaan begini, apakah yang harus memberikan mau itu harus seorang guru, ustadz atau kiai atau yang lainnya yang menjadi panutan masyarakat? Jawaban saya, iya harus. Yang disebut kiai itu ada kriteria yang memang sudah baku. Minimal dia sudah bisa baca kitab. Kenapa kok harus baca kitab syaratnya itu? Karena seseorang yang sudah bisa baca kitab, biasanya referensi ilmunya itu murni dari ulama salaf. Kok bisa begitu ya? Karena ulama salaf itu mereka belajar dan memberikan atau menuangkan ilmunya, tidak ada yang pakai terjemahan. Semuanya pakai bahasa Arab. Jadi harus paham bahasa Arab. Kalau di pesantren disebut dengan kitab kuning. Kemudian begini, orang-orang yang belajar ke Timur Tengah, contoh misalnya Arab Saudi, jika mereka S3 kemudian materi diberikan bahasa Arab, apakah mereka ini dipastikan paham baca kitab? Tidak. Seseorang yang bisa bahasa Arab belum tentu dia bisa baca kitab. Begitu pula sebaliknya. Seseorang yang bisa baca kitab kuning belum tentu dia bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah mukalamah atau hiwar. Kalau kita baca kitab itu memahami kitab, dibaca begitu. Itu beda kayak gitu. Orang yang bisa fasih bahasa Arabnya untuk bisa lancar baca kitabnya tidak salah begitu atau bisa memahami kitab, itu belum tentu ada kata lazuman. Tidak mesti begitu bahasanya itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang bisa baca kitab belum tentu dia bisa bahasa Arab mukalamah atau hiwar, belum tentu. Kecuali yang belajar keduanya. Kemudian ketika kita bicara seperti itu, maka tentu yang bisa menyampaikan atau yang seharusnya menyampaikan adalah seseorang yang memang faham atau yang disebut dengan kiai dalam artian yang sesungguhnya. Kiai memang sudah faham baca kitabnya, kemudian dia menyampaikan kepada masyarakat ini dan itu tentang masalah hukum Islam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam. Ketika begitu yang menyampaikan, yang sudah faham, maka tidak ada kemungkinan khilaf itu sedikit di kalangan masyarakat. Karena memang kita tahu bahasanya terjadinya banyak khilaf di masyarakat karena adalah orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak berkompeten di dalam bidangnya menyampaikan begitu ilmu tersebut. Kalau kita bahasakan dengan bahasa populernya atau bahasa anak mudanya sekarang, seseorang yang cuma belajar dari terjemahan dari Google tentang masalah, contoh masalah haid, tentang masalah toharoh, kemudian dia menyampaikan kepada masyarakat, karena memang dia di dalam public speakingnya atau berbicaranya dia bagus terhadap masyarakat, seakan-akan masyarakat itu
yakin atau masyarakat itu yakin dengan apa yang disampaikan. Oh, Ustadz ini benar begitu, karena penyampaiannya bagus begitu. Dan biasanya di dalam masyarakat itu yang dinilai sebenarnya yang awal itu adalah bahasa yang disampaikan. Dia bahasa disampaikan, misalnya bahasa yang disampaikan itu bagus, mau benar atau salah itu gak penting, yang penting bagus, maka masyarakat menganggap itu benar begitu. Jadi misalnya ada seorang santri atau anak pesantren yang alim baca kitabnya, tapi di dalam public speakingnya, di dalam menyampaikannya misalnya kurang, maka kadang oleh masyarakat itu dianggap itu kurang benar atau nanti saja ngambil yang lainnya begitu. Makanya ustadz-ustadz milenial sekarang ini menjadi satu kecenderungan atau menjadi idola bagi ya orang-orang milenial juga, karena dianggap bahasa-bahasa yang disampaikan itu mudah difaham oleh mereka, karena mereka itu ingin beragama yang simpel menurut mereka, tidak yang sulit begitu. Itulah orang-orang milenial. Tapi kita sebagai orang-orang yang mungkin ya yang mempunyai aklun yang salim, ya harus berpikir ini sebenarnya benar atau tidak, ini adalah salah atau tidak begitu. Sehingga nanti tidak muncul orang-orang seperti Pak Gembul ini yang hanya belajar dari terjemahan dari Google kemudian menyampaikan ini dan itu. Dan anehnya pada era sekarang ini masyarakat itu percaya terhadap itu. Bolehlah seseorang itu dia cenderung pada satu misalnya panutan yang memang bahasanya bagus misalnya, tapi untuk kebenaran seharusnya dia cross check terhadap keterangannya itu benar atau tidak, cross check kepada ustadz yang lain benar atau tidak gitu. Ketika sudah cross check atau bahasanya tawazun, itu sudah bagus, nanti ketemu yang benar mana, yang salah mana begitu. Tapi bukan untuk menjustifikasi begitu, tapi untuk buat perbandingan. Oh, ternyata ustadz ini di bidang ini salah misalnya gitu, yang bidang ini benar begitu. Jadi bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah, atau dalam artian yang benar yuk diambil, yang salah dibuang atau jangan diambil begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.